Guys, tahu nggak penyebab kenapa Amerika dan Kuba itu kayak jadi musuh abadi? Nah, inilah penyebabnya. Jadi guys, ceritanya itu mulai tahun 1898. Amerika itu ikut campur dalam perang kemerdekaan Kuba melawan Spanyol waktu itu. Spanyol kalah, tapi Kuba tidak langsung benar-benar merdeka guys, karena Amerika justru menduduki Kuba sampai 1902 dan memaksa amandemen Platt yang pada intinya memberi hak Amerika untuk ikut campur kapanpun mereka mau. Jadi, sejak lahirnya sebagai negara, Kuba ini sudah hidup di bawah bayang-bayangnya Washington. Nah, semua ini berubah total pada tahun 1959 saat Fidel Castro menggulingkan diktator Fulgencio Batista yang didukung oleh Amerika. Dan dari sini, hubungan mereka itu runtuh, guys. Kuba merapat ke Uni Soviet. Amerika langsung panik. Dan puncaknya krisis rudal Kuba tahun 1962. Momen ketika dunia benar-benar nyaris perang nuklir. Respon Amerika itu jelas dan sangat keras. Putus hubungan diplomatik, lalu embargo ekonomi penuh sejak tahun 1962. Embargo ini benar-benar nyata dan panjang. Diperkuat lewat undang-undang seperti Helms-Burton, yang bahkan menghukum negara lain yang berbisnis dengan Kuba. Jadi selama Perang Dingin, Kuba itu bertahan karena sokongan dari Soviet. Tapi ketika Uni Soviet runtuh tahun 1991, Kuba itu masuk ke masa yang disebut dengan periode khusus. Listrik itu bisa mati berjam-jam, makanan langka, ekonomi nyaris lumpuh. Amerika justru memperketat tekanannya. Kuba bertahan hidup lewat bantuan Venezuela di era Hugo Chavez. Masuk ke abad 21, ada satu momen langka, era Barack Obama, yaitu tahun 2014 sampai 2016. Hubungannya dinormalisasi, kedutaan dibuka lagi. Wisata dan remitansi itu dilonggarkan. Obama bahkan datang sendiri ke Havana, tapi inti embargonya tetap karena Kongres Amerika tidak mau mencabutnya. Semua ini dibalik oleh Donald Trump di periode pertamanya. Dan di periode kedua, sejak 2025, situasinya jauh lebih brutal. Kuba kembali dimasukkan ke daftar negara sponsor terorisme. Bahkan sanksinya diperluas. Pejabat Kuba dibidik langsung. Situasinya itu makin panas awal 2026 setelah Amerika menangkap Nicolas Maduro di Venezuela. Minyak Venezuela yang selama ini jadi napas ekonomi Kuba praktis terputus. Kuba langsung gelap, listrik padam nasional, bahan bakar langka. Bahkan nih, Trump menambahkan, kepada negara manapun yang menjual minyak ke Kuba akan diancam dengan tarif. Washington itu terang-terangan bicara soal perubahan rezim, dengan alasan Kuba makin dekat ke Cina dan Rusia. Dampaknya nyata banget nih buat Kuba. Inflasi, kelaparan, eksodus massal, bahkan PBB itu berkali-kali mengecam embargo. Tapi Amerika nggak bergeming. Pertanyaannya, apakah tekanan ini akan memaksa terjadi perubahan kepemimpinan atau justru menciptakan satu lagi negara gagal di depan pintunya Amerika sendiri? Dan kalau Kuba runtuh, dampaknya tidak akan berhenti di Havana doang. Gelombangnya pasti sampai ke seluruh kawasan. Guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis kolom komentar ya.